dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika terdengar kata politik, pemerintah dan pejabat, sebagian khalayak mengkonotasikan hal ini kepada kezaliman, korupsi dan provokasi. Sehingga sebagian masyarakat menjauhinya karena takut akan hal-hal di dalamnya. Padahal Kiai Haji Ma'ruf Ali yang notabene-nya merupakan ulama nasional dan datang dari kalangan pesantren pernah berkata, "Man la ya'rif as-siyasah akalathu siyasah." Barang siapa yang tidak memahami betul perihal politik, ia akan tergilas oleh politik. Maka sudah menjadi suatu keniscayaan bagi kita, masyarakat berbangsa Indonesia, sebagai santri yang berkeinginan tinggi berkontribusi memajukan negeri untuk memahami betul perihal politik. Jika tidak, yang terjadi adalah bumerang. Kita akan terjerumus dibutakan oleh politik itu sendiri. Maka dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan satu pembahasan yang menarik dari kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karangan Syekh Ibnu Taimiyah, yakni pembahasan tentang al-islah fil wilayat atau perbaikan dalam suatu kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal maqsudu al-wajibu bil wilayati islahu dinil khalqi alladzi matafatahum khasiru khusranan mubinan. Yang menjadi maksud, yang menjadi tujuan yang esensial dalam suatu kepemimpinan adalah yang pertama, memperbaiki agama rakyat-rakyatnya. Yang mana ketika mereka kehilangan aspek ini, mereka akan rugi serugi-ruginya. Walam yanfa'hum ma nu'imu bihi fid dunya. Dan mereka tidak akan merasakan manfaat dari apa yang telah mereka peroleh di dalam dunia. Wa islahu ma la yaqumud dinu ila bihi min amri dunyahum. Dan yang kedua adalah memperbaiki sarana-sarana duniawi yang menjadi pelengkap hal-hal ukhrawi. Kemudian hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya. Beliau menerangkan, idzan al-maqsudu syai'ani, islahuddini wa islahu ma la yaqumud dinu ila bihi min amrid dunya. Falasna manhiyina an islahid dunya. Fal islamu laisa rahbaniyatan. Al islamu dinun haqqun, dinun adlun. Yu'tin nufusa ma tastahiqu wa yu'til khaliqa ma yastahiqu. Fanahnu ma'murina bi islahid dini. Dengan adanya klasifikasi demikian, bukan berarti kita dilarang untuk tetap memperhatikan hal-hal duniawi. Karena Islam bukan agama yang semata-mata hanya berorientasi pada hal-hal spiritual. Melainkan Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang adil, menjunjung tinggi keadilan. Baik secara imanen maupun transendental. Memberikan hamba-hamba hak mereka, namun tidak lupa memberikan hak-hak kepada Sang Pencipta, yakni senantiasa beribadah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Famathalan idza qaddarna sahibal baiti fi baitihi la yuhimmuhu illa ayyatiya ila auladihi fil fakihati wal farashi al-layyinati wal ma'i al-baridi wa ma asbah dzalika. Amadinu fahuwa fi ghaflatin anhu fahadha wilayatuhu qasiratun wa ri'ayatuhu qasiratun. Kemudian Syekh Al-Utsaimin juga memberikan penerapan konsep islah dalam ranah yang mikro, yakni kehidupan berkeluarga. Perumpamaannya adalah seorang kepala keluarga yang memberikan segalanya pada anak-anaknya,
memberikan buah-buahan, memberikan kasur yang nyaman yang empuk, memberikan air yang segar, dan lain sebagainya. Namun, kepala keluarga ini melupakan satu konsep, satu unsur yang penting, yakni unsur agama, unsur akhirat. Maka oleh beliau digambarkan, ia sama saja tidak bisa bertanggung jawab dan tidak bisa mengayomi keluarganya. Wa huwa naw'ani qismul mali baina mustahiqihi wa uqubatul mu'tadina. Memperbaiki perantara duniawi dibagi menjadi dua. Yang pertama, membagi harta negara kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Di dalam negara Indonesia bisa kita rasakan hadirnya Basnas dan Ladisnu di antara kita, yang tujuannya agar zakat-zakat kita dapat tersalurkan dengan baik. Tak hanya itu, di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo terdapat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang isinya efisiensi anggaran negara yang memiliki tujuan yang sangat mulia agar harta negara dapat terkelola dengan baik sehingga tidak dikeluarkan kepada hal-hal yang non prioritas yang tidak berguna. Dan yang kedua, wa uqubatul mu'tadina, memberi sanksi kepada orang-orang yang melakukan tindak kriminal. Di negeri kita Indonesia bisa kita saksikan adanya KPK yang bertugas memberantas orang-orang atau pejabat-pejabat yang korupsi. Tak hanya itu, terdapat polisi yang tugasnya menegakkan hukum, menangkap orang-orang yang melakukan tindak kriminal. Faman lam ya'tadi uslihalahu dinuhu wa dunyahu. Maka bagi rakyat yang tidak melakukan kesalahan, yang tidak melakukan kesalahan, maka bagi pemerintah wajib untuk memberikan sarana prasarana yang layak, yang terbaik, baik secara material maupun spiritual. Walihadza kana Amr ibnul Khattabi yaqulu, dan hal ini telah diimplementasikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada masa kepemimpinannya. Beliau berkata pada rakyat-rakyatnya, innama ba'athu ummali ilaikum liyu'allimukum kitaba rabbikum wa sunnata nabiyikum wa yaqzimu bainakum fai'akum. Telah aku kerahkan utusan-utusanku, telah aku kerahkan menteri-menteriku yang tujuannya agar mengajarkan kalian ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah, dan telah aku kerahkan kepada kalian menteri-menteri yang tugasnya adalah membagi harta-harta kalian. Falamma taghayyarat ar-ra'yatu min wajhin wa ru'atu min wajhin tanaqadat al-umuru. Ketika dalam suatu kondisi di mana rakyat seenaknya sendiri, pemimpin tidak bisa memenuhi janji, maka konstitusi hanyalah sebuah ilusi. Faidha ijtahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasabil imkani kana min afdali ahli zamanihi wa kana min afdalil mujahidina fi sabilillahi. Namun ketika seorang pemimpin telah berusaha keras untuk menegakkan bagi rakyat-rakyatnya baik secara material maupun spiritual dengan kadar yang masih memungkinkan, maka ia termasuk orang terbaik yang hidup dalam zamannya dan tergolong pejuang terbaik dalam jalan Allah. Ketika redaksi ini saya analisis, seolah-olah terdapat dispensasi dari Syekh Ibnu Taimiyah, yang mana beliau melafatkan dalam lafaz bihasabil imkani, dalam ranah yang masih memungkinkan. Maka ketika nanti terdapat titik-titik di mana hukum syariat tidak dapat diimplementasikan, seperti halnya dalam negara kita Indonesia, hukum qisas tidak bisa terlaku dengan baik. Karena apa? Yang pertama, tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, yang mana menuntut ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia tidak hanya terdiri dari agama Islam saja, maka kita harus bertoleransi dengan tidak diterapkannya hukum qisas.
Yang kedua, hukum qisas juga bertolak belakang dengan hukum hak asasi manusia internasional, yang mana ketika hukum qisas tetap diterapkan di Indonesia akan mendapat kecaman dari berbagai belahan dunia. Hal ini akan berkorelasi dengan satu kaidah usul fikih yang bunyinya tarkul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Meninggal hal-hal negatif lebih didahulukan daripada mengajak kepada nilai-nilai positif. Faqad ruwiya yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sittina sanatan. Telah diriwayatkan pula bahwasanya satu hari saja melalui kehidupan bersama imam yang dapat menegakkan keadilan lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Wa fi musnadil imami Ahmada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbul khalqi ilallahi imamun adilun wa abghaduhum ilaihi imamun jairun. Diriwayatkan pula dalam musnadnya Imam Ahmad bahwasanya Nabi Muhammad pernah bersabda, hamba yang paling disenangi oleh Allah adalah imam yang adil. Namun sebaliknya, hamba yang paling tidak disenangi oleh Allah adalah imam yang zalim. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Juga disebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imam adil. Yang kedua, anak muda yang bersemangat dalam ibadah. Yang kedua, seseorang yang hatinya senantiasa terikat oleh masjid. Yang keempat, yaitu 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, laki-laki yang senantiasa mengingat Allah dalam tingkah sepi, yakni dalam tingkah sendiri, kemudian ia menangis. Yang keenam, seorang laki-laki yang ketika diajak bermaksiat ia enggan dan mengucapkan inni akhafullaha rabbal alamin, bahwasanya ia takut pada Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah seseorang yang bersedekah namun ia tidak memamerkannya. Bisa kita teliti di sini bahwasanya golongan pertama yang disebut adalah imam yang adil, yang mana oleh Syekh Al-Utsaimin kembali diterangkan wal bida'atu bisyai'i tadullu ala ahammiyatihi. Hal-hal yang menjadi permulaan menunjukkan betapa esensialnya hal ini. Maka setelah kita dengarkan nasihat-nasihat bagaimana keistimewaan imam yang adil, bagaimana contoh penerapan islah dalam ranah yang mikro, maka dalam ranah yang makro, yakni kehidupan bernegara, setiap unsur di dalamnya harus menerapkan konsep islah dengan baik dan benar.
Indonesia memang negara demokrasi, maka rakyatnya sah-sah saja apabila hendak mensuarakan pendapatnya melalui tindak demonstrasi. Namun tidak boleh rakyat melakukan demonstrasi secara anarkis sehingga menyebabkan gedung-gedung terkikis. Seorang pemimpin juga tidak boleh apatis tidak mendengarkan suara rakyatnya. Hendaknya suara rakyat dijadikan evaluasi untuk membangun negeri yang lebih maju. Di dalam hadis juga disebutkan, afdolul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama adalah membenarkan pemimpin yang melenceng. Maka bagi presiden, bagi pemimpin juga tidak boleh apatis, tidak mendengarkan suara rakyatnya. Maka ayolah para santri, tunjukkan diri, jangan hanya bersembunyi. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa berkontribusi dalam memajukan negeri. Para santri harus berkoar, kita buktikan pesantren juga bisa bersinar. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.